Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Farah Cahayin Tias dan kedua rekan saya Amiruddin Firdaus dan Muhammad Kasario Bagus Pradana. Di sini kami akan menjelaskan materi yang bertemakan multikolonialitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Oke, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sifat dan konsekuensi multikolonialitas. Sebelum melangkah pada materi sifat dan konsekuensi multikolonialitas, apa yang dimaksud dengan multikolonialitas itu? Multikolonialitas atau multicollinearity adalah hubungan linear atau korelasi antara variabel independen atau variabel X di dalam regresi berganda dalam suatu persamaan atau dalam suatu data. Hubungan linear antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna, perfect, dan hubungan linear yang kurang sempurna atau imperfect. Selanjutnya, sifat dan konsekuensi dari multikolonialitas. Estimator yang dulu tidak memerlukan asumsi terbebas dari masalah multikolonialitas. Estimator blue hanya berhubungan dengan asumsi tentang residual. Adanya multikolonialitas masih menghasilkan estimator yang blue, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar. Untuk membuktikan bahwa adanya multikolonialitas menyebabkan adanya varian yang besar, kita tampilkan kembali varian model regresi berganda, varian dan standar error untuk beta 1 dan beta 2 sebagai berikut. Yang pertama, ada persamaan beta 1 sama dengan tau kuadrat per sigma x1i kuadrat dikalikan 1 min R12 kuadrat. Yang kedua, ada standar error beta 1 sama dengan akar varian beta 1. Yang ketiga, ada varian beta 2 sama dengan tau kuadrat per sigma x2i kuadrat dikalikan 1 min R12 kuadrat. Yang keempat, ada standar error beta 2 sama dengan akar varian beta 2. Dan yang terakhir, ada kovarian beta 1 dan beta 2 sama dengan min R12 tau kuadrat per 1 min R12 kuadrat dikalikan akar X1i kuadrat dikalikan akar X2i kuadrat. Keterangannya adalah di mana R12 kuadrat merupakan korelasi antara variabel independen X1 dan X2 dalam regresi berganda. Dalam persamaan varian beta 1 dan varian beta 2 dijelaskan bahwa jika korelasi antara X1 dan X2 mendekati angka 1, maka varian beta 1 dan beta 2 terus akan naik, dan jika korelasi R12 kuadrat sama dengan 1, maka varian menjadi tidak terhingga atau infinite. Kecepatan dari meningkatnya varians dan kovarian dapat dilihat dengan variance inflating factor atau FIF yang didefinisikan sebagai FIF sama dengan 1 per 1 min R12 kuadrat. FIF menunjukkan bagaimana varians dari sebuah estimator ditingkatkan oleh keberadaan multikolonialitas seiring dengan R12 kuadrat mendekati 1, FIF mendekati tidak terhingga. Selanjutnya, sifat multikolonialitas. Sifat multikolonialitas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah multikolonialitas sempurna. Multikolonialitas sempurna merupakan hubungan linear yang sempurna antara variabel 1 dengan sisa variabel lainnya secara keseluruhan, atau bagaimana hubungan tersebut dapat diturunkan dari suatu kombinasi linear terhadap variabel lainnya. Yang kedua, multikolonialitas tidak sempurna. Multikolonialitas tidak sempurna merupakan hubungan linear tidak sempurna dengan sisa variabel lainnya diakibatkan oleh masih adanya ketergantungan terhadap kesalahan pengganggu. Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi multikolonialitas. Konsekuensi multikolonialitas terjadi akibat varian terus naik atau membesar sehingga standar error beta 1 dan beta 2 juga besar. Oleh karena itu, dampak adanya multikolonialitas jika kita menggunakan teknik estimasi dengan metode kuadrat terkecil atau OLS, tetapi masih mempertahankan asumsi lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, estimator masih bersifat blue dengan adanya multikolonialitas, namun estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Yang kedua,
Akibat dari nomor 1, maka interval estimasi akan cenderung lebih besar dan nilai hitung uji T akan semakin kecil, sehingga membuat variabel dependen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel independen. Dan yang ketiga, walaupun secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji T statistik, namun nilai koefisien determinasi R kuadrat masih relatif tinggi. Poin B. Deteksi multikolinearitas. 1. Nilai R pangkat 2 tinggi, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Salah satu cirinya adanya gejala multikolinearitas adalah model mempunyai koefisien determinasi yang tinggi atau R pangkat 2, katakanlah di atas 0,8, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan dapat mempengaruhi variabel dependen melalui uji T. Namun berdasarkan uji F secara statistik signifikan, yang berarti semua variabel independen secara bersama sama mempengaruhi variabel independen, di mana berdasarkan uji T secara individual, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya poin 2, yaitu korelasi parsial antar variabel independen. Kita tidak bisa mendeteksi multikolinearitas dengan menguji koefisien korelasi R antar variabel independen sebagai aturan main yang disebut rule of thumb. Jika koefisien korelasi cukup tinggi, katakanlah bila mana di atas 0,85, maka kita duga adalah multikolinearitas. Dalam model sebaliknya, apabila koefisien korelasi relatif rendah, maka kita juga modelnya adalah tidak sama, mengandung unsur multikolinearitas. Yang ketiga adalah regresi auxiliari. Pada uji korelasi kita menguji multikolinearitas dengan melihat hubungan secara individual antara satu variabel independen satu dengan independen yang lain. Untuk mengetahui variabel independen X yang satu berhubungan dengan variabel independen X yang lain adalah dengan melakukan regresi setiap independen X dengan sisa variabel independen X yang lain. Regresi yang kita lakukan ini disebut auxiliary. Selanjutnya, metode Klein. Selain melakukan regresi auxiliary dengan mendapatkan koefisien determinasi R pangkat 2, X1, X2, X3, Xk, metode Klein menyarankan untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dengan hanya membandingkan koefisien determinasi auxiliary dengan koefisien determinasi R pangkat 2. Model regresi aslinya yaitu Y dengan variabel independen X pangkat 4 sebagai rule of thumbs. Uji Klein R pangkat 2, X1, X2, X3, X4 lebih besar dari R pangkat 2, maka model mengandung unsur multikolinearitas antara variabel independennya, dan jika sebaliknya maka tidak ada korelasi antar variabel independennya. Selanjutnya yaitu poin 5, yaitu variance, inflation, faktor, dan tolerance. Jika kita mempunyai sejumlah k variabel independen tidak termasuk konstanta di dalam sebuah model, maka varian dan koefisiensi regresi parsial dapat ditulis sebagai berikut, yaitu contohnya ada di PPT, di mana R pangkat 2 merupakan R pangkat 2 yang diperoleh dari regresi auxiliary antara variabel independen dengan variabel independen sisanya K-1, sedangkan DIF adalah variance, inflation,
faktor ketika R pangkat 2 mendekati 1, atau dengan kata lain ada kolinaritas antara variabel independen VIF akan naik mendekati R pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian, untuk poin selanjutnya adalah penyembuhan multikolonialitas. Jika model kita mengandung multikolonialitas yang serius, yaitu korelasi yang tinggi antar variabel independen, maka apa yang harus dilakukan? Terdapat dua pilihan, yaitu kita membiarkan model tetap mengandung multikolonialitas, dan kita akan memperbaiki model supaya terbebas dari masalah multikolonialitas. Yang pertama, tanpa adanya perbaikan. Multikolonialitas hanya menyebabkan kita kesulitan yang timbul karena kita hanya mempunyai jumlah observasi yang sedikit. Dalam kasus terakhir ini, berarti kita tidak mempunyai pilihan selain tetap menggunakan model analisis regresi walaupun mengandung masalah multikolonialitas. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya perbaikan. Dengan adanya perbaikan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menghilangkan variabel independen, kemudian transformasi variabel, dan yang terakhir penambahan data. Menghilangkan variabel independen. Ketika kita menghadapi persoalan serius tentang multikolonialitas, salah satu metode sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan linier kuat. Misalnya, hubungan antara tabungan dengan pendapatan dan kekayaan. Kita bisa menghilangkan variabel independen kekayaan. Kemudian, transformasi variabel. Jadi, dalam mengatasi masalah multikolonialitas tersebut, kita bisa melakukan transformasi variabel. Misalnya, kita mempunyai model regresi tim series sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 XT ditambah ET, di mana YT merupakan tabungan, X1 merupakan pendapatan, dan X2 adalah kekayaan. Pada persamaan A tersebut merupakan perilaku tabungan pada periode T. Sedangkan perilaku tabungan pada periode sebelumnya, T dikurangi 1 sebagai berikut. YT dikurangi 1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T min 1 ditambah beta 2 X pangkat 2T min 2 ditambah ET min 1. Jika kita mengurangi persamaan A dengan persamaan B, akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. YT dikurangi YT min 1 sama dengan beta 1 T dikurangi X1T min 1 ditambah beta 2 X2T dikurangi X pangkat 2T min 2 ditambah ET sama dengan ET min 1. Kemudian untuk persamaan D adalah Y2 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah VT, di mana YT sama dengan YT dikurangi YT min 1, kemudian X1T sama dengan X1T dikurangi X1T min 1, kemudian X2T dikurangi X2T dikurangi X2T min 2, dan VT sama dengan ET dikurangi ET min 1. Transformasi variabel dalam persamaan D menimbulkan masalah yang berkaitan dengan masalah variabel gangguan. Metode OLS mengasumsikan bahwa variabel gangguan saling berkorelasi. Namun, transformasi variabel-variabel gangguan V1 sama dengan ET dikurangi ET min 1 yang diduga mengandung masalah autokorelasi. Kemudian yang terakhir adalah penambahan data.
Ketika kita menambahkan jumlah data karena ada masalah multikolonialitas antara X1 dan X2, maka sigma X pangkat 2 IT akan meningkat, sehingga menyebabkan varian dari beta 1 akan mengalami penurunan. Jika varian mengalami penurunan, maka otomatis standard error juga akan mengalami penurunan, sehingga kita akan mampu mengestimasi beta 1 lebih tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tambahan cara pengujian multikolinialitas dengan FUs. Di sini saya menggunakan dua metode, yang pertama dengan metode VIF dan yang kedua dengan metode korelasi. Langsung saja yang pertama dengan metode VIF. Yang pertama, kita harus menyiapkan workfile atau kertas kerja. Di sini saya menggunakan data cross section yang terdiri dari variabel dependent Y permintaan, variabel independen X1 harga, variabel independen X2 pendapatan, yang terdiri dari 10 data. Selanjutnya melakukan uji regresi seperti biasa. Di sini telah terlihat hasil dari data pengujian regresi tersebut. Kemudian klik view koefisien diagnostik dan varian inflation factor. Kemudian akan terlihat panel data dari hasil pengujian VIF. Penjelasannya ialah sebagai aturan rule of thumb, jika VIF melebihi angka 10 maka dikatakan ada multikolinialitas. Diketahui dari panel data tersebut nilai VIF sama dengan 2,898382 kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel X1 dan X2 tidak mengandung multikolinialitas. Selanjutnya metode korelasi. Yang pertama, sama dengan metode VIF, kita harus menyiapkan workfile dan kertas kerja. Selanjutnya klik quick group statistik dan correlation. Kemudian setelah muncul panel series list, isi dengan harga X1 spasi pendapatan X2. Kemudian klik delete pada workfile, lalu muncul tabel seperti di bawah ini. Untuk penjelasannya ialah aturan main dari rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi, katakanlah bila dimana di atas 0,85, maka kita duga terdapat multikolinialitas pada model. Diketahui pada panel data di atas, nilai korelasi variabel X1 dan X2 sebesar min 0,809308 kurang dari 0,85, maka dapat disimpulkan korelasi tidak mengandung multikolinialitas. Nah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami. Atas kurang